Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, kita masuk ke materi baru, yaitu tentang analisis data deret waktu. Agar menghemat waktu, agar tidak terlalu panjang video durasinya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu analisis data deret waktu. Deret waktu adalah kumpulan data-data yang merupakan data historis dalam suatu periode waktu tertentu. Deret waktu ini digunakan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Data yang dapat dijadikan data deret waktu harus bersifat kronologis, yaitu data harus memiliki periode waktu yang berurutan. Jadi, misalkan gini, teman-teman ingin melakukan perkiraan atau ingin memprediksi penjualan di tahun 2021. Nah, berarti teman-teman sebelumnya harus memiliki data dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan data dari tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Seperti itu. Jadi datanya harus berurutan. Tidak boleh misalkan kita ingin memprediksi penjualan di tahun 2021, tapi kita punya datanya itu misalkan 2017, 2019, 2020. Jadi tahun 2012-nya tidak ada. Nah, itu kita nggak boleh, kita nggak bisa memprediksi penjualan di 2021 dengan menggunakan deret waktu jika datanya tidak berurutan. Seperti itu. Kemudian, di analisis data deret waktu ini ada beberapa tren yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada tren linier. Nah, tren linier ini jika digambarkan ke dalam plot jadi mendekati garis lurus. Seperti ini. Untuk tren linier ini ada tren linier positif, yaitu arahnya itu, garisnya itu dari bawah ke atas. Kemudian ada tren linier negatif, yaitu garis lurusnya itu dari atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian, jika tadi tren linier merupakan deret waktu yang berupa garis lurus, maka tren kuadratik merupakan deret waktu dengan data yang berupa garis parabola. Jadi tren kuadratik ini data deret waktunya berbentuk garis parabola. Kemudian tren yang ketiga ada tren eksponensial. Nah, jadi di tren eksponensial ini terjadi perubahan signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Jadi jika datanya mengalami kenaikan atau penurunan, di tren eksponensial ini kenaikan atau penurunannya itu sangat cepat, makanya disebut dengan tren eksponensial. Nah, ketiga tadi merupakan tren yang sering digunakan dalam analisis data deret waktu. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita memilih tren terbaik. Jadi, untuk membuat suatu keputusan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, berdasarkan analisis data deret waktu, diperlukan suatu metode peramalan yang paling baik, sehingga memiliki nilai kesalahan yang paling kecil. Nah, untuk menentukan peramalan mana yang akan dipilih sebagai metode peramalan yang paling baik, maka kita menggunakan MSE. Nah, MSE ini digunakan untuk mencari tren mana yang paling baik berdasarkan analisis deret waktu. Model yang memiliki nilai MSE paling kecil adalah model persamaan yang paling baik. Jadi nanti pas di perhitungan teman-teman akan menghitung nilai MSE. Nilai MSE ini dari tiap tren. Nanti dibandingkan. Jadi nanti akan dibandingkan dari ketiga tren yang tadi, yaitu tren linier, kemudian tren eksponensial, kemudian tren kuadratik. Nanti akan dicari masing-masing MSE-nya, dan yang memiliki MSE paling kecil berarti itu merupakan model yang paling atau persamaan yang paling baik. Seperti itu.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita langsung ke latihan mengenai analisis data deret waktu. Langsung ke contoh kasus. Di sini ada kasusnya yaitu PT Karunia Mega Sakti, sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk berupa keramik lantai, sedang meneliti jumlah penjualan per tahun. Berdasarkan data penjualan, tingkat penjualan keramik lantai tersebut berfluktuasi di kisaran 1.000 sampai dengan 1.400 kardus per tahunnya. Ini ada data dari tahun 2008 sampai tahun 2015, data penjualan keramik, satuannya kardus. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data di atas, pertanyaan pertama, buat plot data jumlah penjualan, kemudian tentukan persamaan tren linier, kuadratik, dan eksponensial, tentukan model persamaan tren yang paling tepat, berapakah perkiraan jumlah penjualan pada tahun 2016 dan tahun 2018. Kesimpulan apa yang bisa Anda tarik berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh? Nah, dari kasus yang tadi, kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama, buat plot data jumlah penjualan. Nah, untuk plot datanya, jadi tahun dari data yang tadi, tahun dari data yang ini, kita simpan di garis horizontal dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Kemudian untuk jumlah penjualannya, jumlah penjualan keramiknya yang ini kita simpan di garis vertikal. Dan nanti plot datanya akan terbentuk seperti ini. Plot data ini sama kayak diagram garis. Gitu. Untuk plot data. Berarti pertanyaan yang nomor 1 buat plot data jumlah penjualan sudah clear. Kemudian untuk menentukan persamaan tren linier, kuadratik, dan eksponensial, kita harus menghitung dulu tabulasi data. Nah, lanjut ke tabulasi data. Untuk tabulasi datanya, untuk tahun diisi dari tahun di data yang tadi, tahun 2008 sampai tahun 2015. Kemudian untuk Y ini, Y merupakan data yang tadi di kasus. Jadi Y ini, teman-teman tinggal nyalin dari yang ini. Ini semua dimasukin ke Y. Gitu. Kemudian, untuk T ini biasa disebut dengan pengkodingan. Nah, untuk pengkodingan ini, jika banyak data itu berjumlah genap, jika datanya genap, banyak datanya genap, maka codingnya itu menggunakan bilangan ganjil. Jika datanya ganjil, maka codingnya menggunakan bilangan asli. Gitu. Karena ini dari datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini datanya 8, artinya banyak datanya ini genap, maka untuk pengkodingannya itu kita lakukan pengkodingan menggunakan bilangan ganjil. Ini kan datanya 8, berarti kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan ada di antara 1175 dan 1205, berarti di sini. Kita anggap tengah-tengah ini 0. Karena ini banyak datanya genap, berarti kita menggunakan codingnya bilangan ganjil. Ini kita anggap 0, ke atas negatif 1, ke atasnya lagi negatif 3, negatif 5, negatif 7. Ke bawahnya 1, 3, 5, 7. Kenapa 1 langsung ke 3? Karena kembali lagi ke yang tadi. Karena ini banyak datanya genap, maka codingnya itu menggunakan bilangan ganjil. Jika banyak datanya ganjil, maka pengkodingannya menggunakan bilangan asli.
Seperti itu. Jadi kayak ini. Ini karena kita banyak datanya itu 8, berarti anggap di tengah-tengah ini, di antara data 2011 dan 2012, kita anggap ini 0. Ke atas kita buat negatif, dan ke bawah kita buat positif. Untuk ke atas dimulai dari min 1, min 3, karena bilangan ganjil, min 5, dan min 7. Kemudian ke bawah 1, 3, 5, dan 7. Gitu. Saya akan kasih contoh jika datanya jumlahnya ganjil. Misalkan ini ada data tahun 2016. Misalkan datanya 1221. Berarti pengkodingannya tidak seperti ini. Jika banyak datanya ganjil. Ini berarti banyak datanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Kita cari dulu tengah-tengahnya di mana. Ini kan 9, berarti tengah-tengahnya ada di, tengah-tengahnya ada di 5. Ada di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Nah, karena jika banyak data itu berjumlah ganjil, maka codingnya menggunakan bilangan asli. Jadi, kita cari tengah-tengahnya dulu. Jika sudah tahu tengah-tengahnya, kita masukkan codingnya. Ini bilangan asli. Dari 0, kemudian min 1, kemudian min 2, min 3, min 4. Karena ini merupakan bilangan asli. Karena datanya ganjil. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu ya. Jadi, jika banyak datanya genap, maka T-nya atau pengkodingannya itu ganjil. Jika banyak datanya ganjil, maka pengkodingannya itu menggunakan bilangan asli. Gitu ya. Nah, jika kita sudah tahu bagaimana menentukan nilai T atau pengkodingan, selanjutnya kita menghitung tabel, maksudnya di kolom T dikali Y. Nah, untuk ngisi T kali Y ini, teman-teman tinggal kalikan nilai T yang ini dikali dengan Y yang di sini. Berarti ini min 7 dikali 1100, kemudian min 5 dikali 1050, min 3 dikali 1080, dan seterusnya. Itu untuk di kolom yang T dikali Y. Kemudian untuk T kuadrat, teman-teman tinggal mengkuadratkan atau mempangkatkan 2 T yang ini. Ini berarti min 7 dipangkatin 2 hasilnya 49. Min 5 dipangkatin 2 hasilnya 25, dan seterusnya. Kemudian nanti jumlahkan. Nah, untuk selanjutnya, di T pangkat 2 dikali Y, teman-teman tinggal mengkalikan T pangkat 2 yang di sini, yang 49, dikali Y data yang ini. Gitu ya. Jadi, untuk T pangkat 2 dikali Y itu tinggal T pangkat 2 yang ini, dikali Y yang ini. Kemudian, untuk mengisi yang T pangkat 4, ada 2 cara untuk mengisinya. Teman-teman bisa langsung T kuadrat yang ini tinggal dipangkatin 2 lagi. Atau teman-teman bisa menggunakan T yang ini, tapi tetap pangkat 4. Jadi jika menggunakan T kuadrat ini, teman-teman tinggal pangkatin pangkat 2. Kalau misalkan mau menghitung T pangkat 4-nya menggunakan T ini, teman-teman tinggal T yang ini min 7 dipangkatin 4. Gitu ya. Kemudian, untuk selanjutnya, menghitung log Y. Jadi, di kalkulator saintifik, teman-teman nanti tinggal ketik log, masukin Y-nya, Y 1100. Kemudian log 1050, log 1080 gitu. Jadi langsung aja di klik log yang ada di kalkulatornya, kemudian Y-nya ini, yang ini dimasukin yang 1100. Kemudian untuk T dikali log Y, teman-teman tinggal kalikan
T yang ini dikali log Y yang ini. Gitu. Selanjutnya sama seperti itu. Nah, untuk di bawah, untuk jumlah, semuanya sama ke bawah dijumlahkan. Gitu. Untuk tabulasi data, paham ya? Nah, selanjutnya kita menentukan model persamaan matematika. Jadi untuk menentukan model persamaan matematika, tetap kita masukin ada 3 tren. Tren linier, tren kuadratik, dan tren eksponensial. Untuk tren linier, persamaannya itu YT sama dengan A ditambah BT. Karena kita tidak tahu nilai A dan B-nya berapa, berarti kita cari dulu. Sebelum kita masukin ke persamaan ini, kita cari dulu nilai A dan B-nya berapa. Untuk menghitung nilai A, menggunakan rumus sigma Y per N. Sigma Y-nya dari mana? Sigma Y-nya itu dari tabulasi data. Dari sini, sigma Y itu jumlah data Y. Jadi sigma Y itu ini. 9352. Jumlah data Y. Itu sigma Y. Kemudian, sigma Y-nya dimasukin 9352. N ini banyaknya data. Yang tadi kita udah hitung. N-nya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu N. Atau banyaknya data. Sigma Y-nya sudah diketahui, N-nya sudah diketahui yaitu 8. Berarti kita tinggal bagi sigma Y dibagi N. 9352 dibagi 8, hasilnya 1169. Berarti itu merupakan nilai A. Kita salin ke sini, ke persamaan yang ini, nilai A-nya masukin 1169 atau 1169. Kemudian, kita cari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B di persamaan tren linier ini, kita menggunakan rumus sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Berarti TY yang ini, sigmanya yang ini, sigma TY, dibagi sigma T kuadrat. Sigma T kuadrat dibagi yang ini. Jadi sigma TY yang ini, sigmanya berarti jumlah dari TY yang ini, dibagi sigma T kuadrat. T kuadrat yang ini dibagi sigma T kuadrat yang ini. Jumlah dari T kuadrat. Berarti 2792 dibagi 168. Hasilnya 16,61. Nilai B-nya sudah diketahui yaitu sebesar 16,61. Tinggal masukin ke nilai B yang ini. Nah, untuk T, kita nanti akan dihitung di nilai nanti, di persamaan yang paling baik yang mana. Berarti nilai T tetap ditulis T. Gitu. Jadi nanti akan disubstitusikan. Nah, jadi nilai A-nya sudah diketahui 1169. Kemudian nilai B-nya 16,61. Dan T-nya tetap ditulis T. Gitu ya. Kemudian, untuk yang kedua, tren kuadratik. Tren kuadratik ini persamaannya yaitu A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Selanjutnya, kita lanjut ke tren kuadratik. Persamaan untuk tren kuadratik yaitu YT sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Seperti tadi, jadi kita harus cari dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, kemudian nilai C-nya berapa. Nah, kenapa kita carinya C dulu? Karena di tren kuadratik ini, untuk mencari nilai A, kita harus sudah mengetahui nilai C-nya. Jadi, sebelum kita mencari nilai A, kita cari dulu nilai C-nya. Nilai C ini dihitung menggunakan rumus N sigma T kuadrat Y dikurangi sigma T kuadrat sigma Y per N sigma T pangkat 4 dikurangi sigma T kuadrat dikuadratkan. Cara ngisinya gini. N-nya kan sudah diketahui tadi.
banyak datanya itu ada 8. Berarti kita tulis di sini banyak datanya 8. Kemudian sigma T kuadrat Y. Sigma T kuadrat Y. Kita lihat. Sigma T kuadrat Y berapa ya? Nah, sigma T kuadrat Y. Nah, ini merupakan nilai dari sigma T kuadrat Y. Ini T kuadrat Y. Dan ini sigmanya atau jumlahnya. Berarti nilai sigma T kuadrat Y itu sebesar 198,208. Kemudian kita salin ke sini. Sigma T kuadrat Y. Kemudian untuk sigma T kuadrat, tadi sudah kita lihat di tabel tabulasi data, sigma T kuadrat ini sebesar 168. Mohon maaf ada kesalahan. Jadi tadi nilai sigma T kuadrat Y ini, tadi di sini nilainya 198 kali 208. Maksudnya bukan kali, tapi 198,208. Jadi 198.208. Nah, ini itu jumlah dari atau sigma T kuadrat Y. Jadi T kuadrat Y ini. Nah, ini kan T kuadrat Y, berarti sigma T kuadrat Y-nya ini 198,208 gitu ya. Jadi dimasukin ke sini. Dikurangi sigma T kuadrat. Sigma T kuadratnya di tabulasi data itu 168. Kemudian sigma Y-nya 9.352. Kemudian untuk N ini, N itu banyaknya data. Banyaknya data ada 8. Nah, untuk sigma T pangkat 4 di tabulasi data diperoleh 6.216. Untuk sigma T kuadrat 168, yaitu sigma T kuadrat itu 168 dipangkatkan 2. Jadi ini untuk ngitungnya, kalau misalkan nanti teman-teman mau ngitung ini, teman-teman satu-satu aja. Jadi yang atasnya dulu dihitung, kemudian dibagi yang bawahnya. Jadi yang atasnya yang ini dibagi yang 21504 gitu. Nah, kita sudah tahu nilai C 0,68. Kemudian kita hitung nilai B-nya berapa. Nilai B dihitung menggunakan rumus sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Kita lihat lagi ke tabulasi data. Sigma TY-nya berapa? Sigma TY berarti 2792. Ya, kemudian sigma T kuadratnya 168. Ini tinggal dibagi 2792 dibagi 168. Hasilnya 16,61. Kita sudah memperoleh nilai A, kemudian kita sudah memperoleh nilai C, kemudian nilai B. Nilai A-nya belum diketahui ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung nilai A. Nilai A ini dihitung menggunakan rumus sigma Y dikurangi C dikali sigma T kuadrat dibagi N. Sigma Y, kita lihat di tabulasi data lagi. Nilai sigma Y nilainya itu 9.352. Berarti kita masukin ke sini 9.352, kemudian dikurangi C. C yang ini kita tinggal masukin nilai yang C yang ini 0,68. Nilai 0,8 ini dimasukin ke sini.
Kemudian dikali sigma T kuadrat. Di tabulasi data tadi sudah diketahui nilai sigma T kuadrat itu 168. Kemudian dibagi N. N-nya itu 8. Sama kayak tadi, untuk menghitung ini kita satu-satu atasnya dulu. Karena ini menggunakan kurung, jadi yang si 0,68 dikali 168 ini berada dalam kurung, berarti yang ini dikali dulu, kemudian ini yang 9.352 dikurangi hasil dari ini. Hasilnya dapat 9.237,76 per 8. Hasilnya 1154,72. Karena kita sudah mengetahui nilai C-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, berarti kita langsung masukkan ke persamaan. Persamaan YT sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. A-nya itu 1154,72, diperoleh dari yang tadi yang ini. Kemudian B-nya 16,62 yang ini. Jangan lupa T-nya tetap dimasukin. T-nya tetap dimasukin di sini. Kemudian C-nya itu 0,68 dari sini. C-nya 0,68 T pangkat 2. Jadi T-nya tetap dimasukin. Selanjutnya kita lanjut ke tren eksponensial. Nah, untuk persamaan tren eksponensial, YT sama dengan A dikali B pangkat T. Kita harus mencari dulu A dan B. Untuk mencari A, yaitu menggunakan, untuk menghitung A, kita menggunakan rumus A sama dengan antilog sigma log Y dibagi N. Nah, kita cari dulu sigma log Y-nya berapa. Kita ke tabulasi data yang tadi, kemudian cari sigma log Y. Log Y yang ini sigmanya berarti 24,53. 24,53. Kita sudah mengetahui sigma log Y-nya 24,53. Kemudian dibagi N. N yang tadi banyaknya data ada 8. Nah, untuk menghitung nilai A, karena di rumusnya menggunakan antilog, di kalkulator saintifik untuk menghitung antilog, kita tinggal ketik shift sekali, kemudian ketik yang tulisannya log, shift, log, kurung buka, masukkan 24,53 dibagi 8, kurung tutup, sama dengan hasilnya 1161,45. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui nilai A yaitu sebesar 1164,45. Selanjutnya kita menghitung nilai B. Nilai B dihitung menggunakan rumus antilog sigma T log Y per sigma T kuadrat. Teman-teman nanti lihat di tabulasi data nilai sigma T log Y-nya berapa. Nah, untuk di tabulasi data yang ini, nilai sigma T log Y-nya itu 1,04. Kemudian nilai sigma T kuadratnya itu 168. Cara ngitungnya kayak tadi, teman-teman, di kalkulator saintifik, tinggal mengetik shift, kemudian log, kemudian kurung buka, masukin nilai 1,04 dibagi 1,68, kurung tutup. Nanti hasilnya akan muncul 1,01. Selanjutnya kita lanjut ke ketepatan model perkiraan. Di sini ada tren yang ini, linier, kuadratik, kemudian ada yang eksponensial. Nah, untuk linier,
tadi kita sudah mengetahui persamaan untuk tren linier. Jadi kita tinggal salin YT sama dengan A ditambah BT, kemudian disalin persamaan yang tadi sudah kita hitung. Persamaan yang tren linier, yang ini. YT sama dengan 1169 ditambah 16,61 T. Kita salin ke sini, masukin ke sini. Kemudian untuk yang tren kuadratik juga sama, yang tadi sudah kita hitung, masukin ke sini. Kemudian untuk tren eksponensial juga sama, yang tadi sudah kita hitung, masukin juga ke sini. Termasuk T-nya juga dimasukin ya. Ya. Sebentar. Selanjutnya, sesudah teman-teman masukin si persamaan yang tadi sudah kita hitung, kita langsung menghitung ke ketepatan model perkiraannya. Ini tahun itu salin dari tahun yang di kasus yang tadi, tahun yang ini, dari 2008 sampai 2015. Kemudian, untuk yang Y ini merupakan data di kasus yang tadi. Data ini, data penjualan satuan kardus, itu dimasukin ke Y. Ya, kemudian untuk T ini yang tadi yang pengkodingan. Yang pengkodingan nilainya pasti sama kayak T yang di sini. Jadi teman-teman tinggal salin aja T yang di sana. Kemudian untuk YT, nah untuk YT ini teman-teman tinggal substitusi ke persamaan yang ini. Ini kan ada persamaan YT sama dengan 1169 ditambah 16,61 T. Nah, teman-teman tinggal hitung ini dan T-nya diganti sama ini. Min 7, min 5, min 3 gitu. Misalkan kita akan ngisi YT yang pertama yang ini. Berarti teman-teman ngitungnya 1169 ditambah 16,61 T-nya yang ini diganti yang ini. Berarti jadi 16,61 dikali min 7. Jadi untuk ngisi yang YT yang pertama yang ini, 1169 ditambah 16,61 dikali T yang min 7. Gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, misalkan untuk ngisi yang YT yang kedua ini. YT sama dengan 1169 ditambah 16,61 dikali min 5. Tuh, jadi nanti hasilnya bakal dapat di YT yang ini. Gitu ya. Nah, untuk nilai E ini rumusnya Y dikurang YT. Berarti tinggal ini dikurang ini. Hasilnya ini. Y yang ini dikurang ini, hasilnya ini. Gitu ya. Kemudian untuk E kuadrat yang ini, teman-teman tinggal mengkuadratkan dari nilai E ini. Jadi 47 dikuadratkan hasilnya 2241,08. Itu ya. Jadi untuk nilai E kuadrat ini teman-teman tinggal mengkuadratkan nilai dari E yang ini. Dikuadratkan. Gitu. Kemudian kalau sudah ini satu-satu, ini kan udah beres nih tren linier. Nah, kita jumlahin ke bawahnya. Jumlah Y-nya berapa, T-nya berapa, YT-nya berapa, E-nya berapa, E kuadratnya berapa. Tuh. Kemudian selanjutnya kita ke ketepatan model perkiraan di tren kuadratik. Di tren kuadratik kita sudah masukin nih persamaannya yang tadi sudah dihitung. YT itu sama dengan 1154,72 ditambah 16,62 T ditambah 0,68 T kuadrat. Nah, untuk Y yang ini tinggal salin dari soal yang tadi atau tinggal salin dari sini tabulasi data yang ini. Itu untuk Y. Kemudian untuk T sama tinggal disalin. Dan untuk YT, kayak tadi yang di tren linier, untuk YT itu, jadi teman-teman tinggal mengganti T yang di sini. T ini, T kuadrat ini diganti sama T ini. Misalkan, untuk mencari YT pertama yang ini, berarti tinggal 1
tinggal 1154,2 ditambah 16,62 dikali T, T-nya itu min 7, langsung aja dikali min 7, ditambah 0,68 kali min 7 pangkat 2. Gitu. Jadi T-nya dimasukin, disubstitusikan, agar nanti menghasilkan nilai YT. Kemudian untuk yang kedua, YT sama dengan 1154,72 ditambah 16,62T ditambah 0,68T kuadrat. Untuk yang kedua berarti T-nya diganti dengan min 5. Kemudian untuk yang ketiga T-nya diganti dengan min 3 dan seterusnya. Untuk E sama, di tren kuadratik juga sama untuk E. Jadi E itu tinggal Y yang ini dikurangi YT yang ini. Gitu ya. Kemudian untuk E kuadratnya tinggal E yang ini dikuadratkan. Sama nanti ke bawahnya juga dijumlahin hasilnya berapa. Kemudian untuk ketepatan model peramalan yang di tren eksponensial. Tadi kita sudah menghitung, kita peroleh persamaan YT sama dengan 1161,45 dikali 1,01 pangkat T. Untuk Y-nya seperti tadi kita tinggal copy dari tabulasi data atau copy dari contoh kasus. Kemudian untuk T-nya juga sama. Dan untuk YT tinggal si T yang pangkat ini diganti sama min 7. Jadi 1161,45 dikali 1,01 pangkat min 7. Gitu ya untuk nilai YT-nya. Kemudian untuk nilai E-nya juga sama, tinggal Y dikurangi YT. Dan untuk E kuadratnya tinggal nilai E dikuadratkan. Untuk ini juga sama, jadi nanti teman-teman ininya dijumlahin. Semuanya dijumlahkan. Gitu ya. Untuk ketepatan model peramalan, saya harap bisa dipahami. Tadi kita sudah menghitung ketepatan model peramalan. Sekarang kita menghitung nilai MSE untuk mengetahui model mana yang paling cocok digunakan. Nah, untuk menghitung nilai MSE, kita menggunakan nilai sigma E kuadrat. Seperti ini misalkan. Ini kita mau ngitung nilai MSE linier. Berarti kita lihat nilai sigma E kuadrat di linier. Di tren linier, nilai sigma E kuadratnya 7.511. Berarti kita tinggal substitusi ke sini, 7.511,62 per N. N-nya yang tadi banyaknya data 8. Kemudian tinggal yang 7.511,62 dibagi 8. Hasilnya 938. Untuk yang MSE kuadratik sama, jadi untuk MSE kuadratik, nilai sigma E kuadratnya kita cari dari yang ini. Yang kuadratik ini, berarti sigma E kuadratnya yang 6.285. Ya, atau 6.284,75. Jadi kalau sama aja ya, kalau ini nggak dibulatkan, kalau ini dibulatkan, tapi nanti teman-teman dimasukinnya sesuaikan aja sama ketetapan model peramalan. Jadi untuk dimasukin ke MSE kuadratik yang ini teh, disamain hasil dari sini, ya. Kemudian untuk MSE eksponensial juga sama, kita cari sigma E kuadrat dari yang peramalan di tren eksponensial dari sini. E kuadratnya, jumlah E kuadratnya dari sini. Kemudian dibagi N, dan nanti hasilnya bakal ketemu segini. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi MSE yang paling cocok itu adalah MSE yang memiliki nilai paling kecil. Nah, di sini yang memiliki nilai MSE paling kecil yang mana? Ya, yang MSE kuadratik. Berarti model yang paling cocok diterapkan untuk kasus ini yaitu menggunakan model MSE kuadratik karena memiliki nilai yang paling kecil. Gitu. Sesudah kita mengetahui nilai MSE
yang paling kecil dan model yang paling tepat untuk dilakukan, yaitu menggunakan tren kuadratik, berarti kita langsung melakukan peramalan. Nah, kita lihat lagi kasusnya. Tadi di kasus, berapakah perkiraan jumlah penjualan pada tahun 2016 dan tahun 2018? Nah, ini. Untuk melakukan peramalan di tahun 2016, kita harus tahu dulu nilai T untuk tahun 2016 dan tahun 2018. Nilai T atau pengkodingan. Saya akan ambil contoh. Misal di sini ya. Misal saya ingin mencari nilai T yang 2016 dan 2018. Jadi caranya kayak gini. 2018. Nah, teman-teman tinggal lanjutin dari sini. Karena ini polanya itu bilangan ganjil, jadi untuk T 2016 berarti ini T-nya 9. Ya, untuk T yang 2017 berarti 11. Dan untuk T yang 2018 berarti 13. Ya. Berarti nilai T untuk tahun 2016 9 dan untuk tahun 2018 yaitu 13. Sesudah kita ketahui nilai T-nya, kita langsung masukkan ke persamaan. Karena kita menggunakan tren kuadratik, berarti yang akan kita hitung hanya persamaan kuadratik aja. Persamaan kuadratik yang ini, YT sama dengan 1154,72 ditambah 16,62 T ditambah 0,68 T kuadrat. Karena kita akan menggunakan tren kuadratik, karena tadi memiliki nilai MSE paling kecil. Gitu. Nah, sesudah kita masukkan persamaannya untuk melakukan peramalan, kita tinggal ganti T-nya. T 2016 9 yang tadi kita sudah hitung. Di sini T 2016 itu 9. Kemudian T 2018 itu 13. Jadi nanti kalau teman-teman sudah disubstitusi seperti ini, teman-teman tinggal menghitung. Itu, paham ya? Ya, kalau misalkan sudah paham, kita langsung ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis pada langkah-langkah sebelumnya, tren kuadratik merupakan tren terbaik untuk dilakukan perkiraan penjualan pada tahun 2016 dan 2018. Karena tren kuadratik memiliki nilai MSE terkecil. Adapun hasil perkiraan penjualan pada tahun 2016 adalah 1359 kardus, karena ini merupakan penjualan keramik, satuannya kardus, jadi kita juga di sini pakai satuan. Kardus satuannya, dan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1486 kardus. Seperti itu. Sekian materi mengenai analisis deret waktu dan contoh kasusnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.